dalam kitab fikih juga dilarang main handphone ketika BAB, seperti main game atau apalagi PC, apalagi atau teleponan, maka dilarang, makruh hukumnya. Nah, kalau BAB sambil main HP, ya Allah, ada pula yang BAB sambil selfie. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Istinja itu adalah disebutkan dalam keterangan beberapa dalam keterangan kitab fikih, istinja itu artinya bersuci, artinya membersihkan setiap apa yang keluar dari kubul dan dubur. Artinya setelah pipis, setelah BAB, maka kita istinja. Di dalam kitab Ghayatut Takrib, dalam kitab ini itu disebutkan hukum istinja. Sebelum kita bahas dalam kitab perukunan, kita masuk dalam kitab Ghayatut Takrib. Disebutkan faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu hukumnya wajib. Jadi setiap orang yang setelah BAB dan setelah pipis, maka dia wajib membersihkan tempat keluarnya najis tersebut. Kalau tidak dibersihkan, maka hukumnya haram, baik itu pipis. Jadi kalau ada sopir truk yang pipis sembarangan pinggir jalan tanpa diistinja, maka hukumnya haram. Nah, makanya kadang ada yang bawa aqua untuk menyirami tempat keluarnya najis tersebut. Bahkan disebutkan di dalam hadis, kebanyakan siksa bagi orang yang masuk dalam kubur, itu siksa kubur itu kebanyakan disebabkan oleh orang yang pipis tapi tidak dicuci tempat keluar najis tersebut. Nah, terus aturan beristinja dalam kitab perukunan ini disebutkan, adapun rukun istinja itu ada 4 perkara. Rukun ini adalah yang menjadi poin penting dalam istinja. Yang pertama, orang yang beristinja. Orang yang beristinja itu adalah orang Islam. Jadi istinja itu harus orang Islam. Kalau tidak Islam, karena tidak diakui juga kebersihan istinjanya. Apalagi orang Islam ini dia bersunat. Nah, bersunat. Jadi bersih kemaluannya ketika di istinja. Yang kedua, istinja itu dengan air atau batu. Jadi alat istinja itu yang dikokohkan adalah dengan air dan batu. Bahkan disebutkan dalam kitab Ghayatut Takrib, wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu beristinja itu yang paling afdal itu pertama dengan batu. Jadi kalau ke WC itu dengan batu, kemudian diambil 3 batu, nanti setelah buang air besar, nanti gosok dulu dengan batu tersebut 3 kali, lalu baru dituangkan air. Nah, itu istinja yang paling afdol. Atau boleh juga kalau tidak ada batunya 3, maka batu yang bersudut 3, segitiga. Kalau batunya segitiga, maka di sudut 1 kali, sudut 2 kali, sudut 3 pas 3 kali. Lalu dituangkan dengan air. Nah, itulah istinja yang paling afdol, yaitu dengan batu, kemudian barulah disempurnakan dengan air. Kemudian kalau milih bagaimana? Pilih air atau pilih batu? Kalau disuruh milih di antara keduanya, maka disebutkan wal falma'u afdalun. Adapun air itu lebih afdal daripada batu. Kalau milih, pilih air atau pilih batu, maka air lebih afdal daripada batu karena air lebih
membersihkan daripada batu. Jadi alat istinja itu bisa dengan alma, dengan air, atau dengan ahjar, atau dengan batu. Kembali ke kitab perukunan. Yang ketiga, istinja yang diistinja itu, ini tahi, ini bahasanya memang bahasa Melayu, tahi, bukan kotoran ya, memang bahasanya agak keras ini. Tahi atau kemih ini apa namanya, pipis, air pipis yang keluar itu. Nah, jadi yang dibersihkan itu harus tahi atau kemih, itu namanya istinja. Kalau membersihkan mani itu bukan istinja. Kalau membersihkan najis juga bukan istinja namanya. Jadi yang disebut dengan istinja itu adalah membersihkan tahi atau air kencing yang keluar daripada kubul atau dubur. Itulah yang disebut dengan istinja. Nah, kalau najis bukan nama istinja, namanya taharah, bersuci. Atau ada nama-nama yang lain, atau disebut dengan tanzif, ya, mensucikan sesuatu yang kotor. Tapi kalau untuk bahasa istinja itu khusus kepada tahi atau kotoran atau air kemih atau air pipis yang keluar dari kubur atau dubur. Nah, itu rukun yang ketiga. Keempat, yang diistinja itu seperti di dalam kubur atau dubur. Nah, yang diistinja itu berasalnya dari kubur atau dubur. Kalau ada kotoran yang menempel di betis, nah, itu juga bukan istinja namanya. Nah, karena yang istinja ini yang dibersihkan adalah kotoran atau air pipis, kemudian asalnya adalah memang dari sumbernya, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nah, itu yang disebut dengan istinja. Nah, itu rukun istinja. Selanjutnya fardu istinja. Nah, fardu istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan najis. Nah, fardu ini maksudnya kewajiban dalam beristinja. Yang pertama adalah menghilangkan najis. Jadi kalau niat itu tidak wajib, ya. Nawaitu istinja'a minal bauli wal ghaiti fardan alayya lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Dan niat itu bukan termasuk rukun istinja. Jadi kalau ada orang beristinja tidak berniat tetapi bersih, maka istinjanya tetap sah. Nah, karena niat itu hukumnya mustahab saja, tidak menjadi wajib. Yang wajib itu adalah apa? Menghilangkan najis. Jadi najis yang keluar itu, yang menempel di tempat keluar itu memang dibersihkan dengan air yang bersih. Yang kedua, menghilangkan baunya. Jadi memang kita sudah bersihkan tapi baunya masih nempel, maka itu baunya harus dihilangkan. Kalau baunya masih ada, walaupun warnanya sudah hilang, kalau masih ada bau, maka istinjanya belum sempurna. Karena rukun fardu istinja harus menghilangkan bau. Yang ketiga, menghilangkan rasa. Nah, kalau rasa ini agak keras bahasanya nih. Masa nak dicicip dulu ya? Tidak, rasa ini istilahnya kalau apa namanya itu warna sama baunya lah. Kalau rasa ini kalau hilang warna, hilang bau, insya Allah rasanya juga bakal hilang gitu. Tidak mungkin kita nyicip untuk ngecek rasa itu ya. Beda dengan najis-najis yang lain mungkin. Kalau seperti najis yang masuk ke dalam air, itu bisa dirasakan. Tapi kalau istinja ini sulit untuk merasakan rasa ya. Yang penting bersih, dari bentuk kotorannya sudah hilang, kemudian baunya sudah hilang, maka itu sudah cukup. Itu fardu istinja. Adapun kesempurnaan istinja itu bisa sempurna. Yang itu kesempurnaan istinja ada 2 perkara. Nah, kesempurnaan istinja ada 2 perkara. Pertama, suci, kedua suci. Nah, suci, bersih. Yang kedua, ikhlas hatinya. Jadi orang yang istinja itu setelah istinja dia itu merasa bersih dan dia ikhlas mengeluarkan kotoran itu. Nah, tapi insya Allah kita ikhlas ya. Asa sudah berak, ada juga ikhlas, ditinggalnya kan. Kalau ada ikhlas itu ada masalah itu. Apa beneran yang keluar itu? Kecuali ada emas yang keluar baru udah ikhlas. Itu kotoran yang keluar, maka harus diikhlaskan kepergiannya. Dan disunnahkan kemudian
daripada istinja itu mengucapkan doa. Nah, jadi setelah kita istinja, setelah kita bersih, maka setelah istinja sebelum keluar dari WC, maka disunahkan membaca doa. Namun doanya dibaca dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Artinya, Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, bersihkan, sucikan hatiku, minan nifaqi, daripada sifat kemunafikan, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku, minal fawahishi, daripada perbuatan zina dan perbuatan yang terlarang di dalam syariat Islam. Nah, maka ini sangat dianjurkan dalam doa ini. Di dalam kitab-kitab sunnah baginda Nabi Muhammad, dalam kitab Muraqil Ubudiyah, dalam kitab juga dalam kitab Syekh Saleh, itu juga disebutkan bahwa sangat dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu ketika selesai bersuci, sebelum keluar dari WC. Adapun doa keluar WC, setelah keluar dari WC melangkah kaki kanan, maka baca doanya adalah ghufranaka ya Allah. Bisa sependek itu, ada juga ada yang panjang, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'zini wa yabqa ma yanfa'uni. Nah, itu doa keluar WC. Jadi itu habis dalam kitab ini pembahasan tentang istinja. Nah, kita kembali ke kitab Ghayatut Takrib. Ada adab-adab dalam beristinja. Wa yajtanibu istiqbalal kiblati. Ketika kita buang air, maka kita diharuskan untuk tidak menghadap kiblat. Andaikan kita ini buang air di tanah yang lapang, maka dilarang untuk ngadap kiblat. Jadi pelong aja di depan kita itu ngadap kiblat, maka itu tidak dibolehkan. Wa yajtanibu, menjauhlah daripada menghadap kiblat. Tapi kalau WC-nya, WC khusus yang ngadap kiblat, maka itu tidak dipermasalahkan. Karena ada pintu yang menghalangi di antara orang yang buang air dengan kiblat. Nah, kalau kita BAB atau buang air kecil di lapangan, tanah luas, maka tidak dibolehkan untuk menghadap kiblat. Wa istidbaraha, dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Fis sahra, ya, di tanah yang lapang. Fis sahra, di tanah yang lapang. Maka menghadap kiblat tidak boleh, membelakangi kiblat pun tidak boleh. Karena untuk memuliakan kiblat tadi. Kalau membelakanginya pun juga tidak boleh, ngadapnya pun juga tidak boleh. Itu di fis sahra, di tanah yang lapang. Tapi kalau dalam WC, memang WC khusus, maka boleh-boleh saja. Atau ketika kita di tanah lapang, untuk menghindari menghadap kiblat tadi, maka boleh juga walaupun menghadap kiblat tapi dibikin batas. Nah, batas yang menutupi di antara kita dengan kiblat, ada batasnya. Seperti kita taruh seng atau kardus dan lain sebagainya. Itu caranya ya, kalau seandainya kita kebelet di tanah lapang, ingin buang air kecil atau buang air besar, tidak ada kondisi yang membuat kita bisa ngadap selain daripada kiblat, harus ngadap kiblat, maka harus dibatasi seperti itu, ditutup. Kemudian wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakidi, dan seorang yang membuang hajat, BAB atau pipis, dilarang untuk melakukannya di air yang tergenang. Jadi kalau ada air tergenang, jangan pipis di sana, jangan BAB di sana. Maka itu dilarang di dalam aturan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau airnya tenang, najis itu akan berputar di situ. Artinya air itu akan kotor dengan najis kita tadi. Nah, kalau airnya mengalir, maka tidak masalah. Airnya mengalir, maka tidak masalah. Yang tidak boleh itu air yang tergenang. Wa tahtas syajaratil musmirati, dan juga tidak boleh BAB, buang air besar, di bawah pohon yang berbuah. Nah, musim durian, orang putar-putar nyari durian, bawah batang durian, kita BAB di situ, kita disumpah orang. Kalau sumpahnya itu makbul, Allahu Akbar, matilah kawan, hanguslah buntut kawan, selesai. Maka itu tidak dianjurkan. Jangan mengganggu ketentraman orang disebabkan oleh kotoran yang kita keluarkan dari tubuh kita tadi.
Baik itu di bawah pohon yang berbuah yang dicari orang, ataupun di bawah pohon yang berbuah yang lain, seperti bawah pohon sawit. Karena itu akan dilewati oleh orang. Orang panen, mereka akan lewat di sana. Kemudian orang yang sibuk untuk bekerja di sana akan lewat di sana. Kenapa Rasulullah melarang BAB di bawah pohon yang berbuah tersebut? Yang pertama, karena mengganggu orang lain. Yang kedua, takut mereka menyumpah serapah kita. Dan sumpah serapah mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka itu akan berdampak buruk kepada orang yang melakukan hal tersebut. Wafit tariqi, dan juga dilarang untuk BAB atau buang air besar, buang air kecil di jalan. Sering orang lewat di jalan tersebut, jangan BAB di situ, cari tempat lain. Nah, bikin usil aja. Wazilli, atau di bawah naungan. Dia pohonnya nggak berbuah dan dia tidak di jalan, tapi di bawah pohon tersebut sering orang berteduh, seperti bawah pohon yang rindang ya, seperti pohon beringin dan pohon-pohon lainnya di pinggir-pinggir taman. Nah, juga tidak boleh BAB di sana, karena yaitu tadi mengganggu orang yang sedang berteduh di sana atau beristirahat di sana. Wazilli, wa yajtanibul baula wal ghaita fi zilli, dan juga dilarang untuk melakukan kencing dan berak di tempat orang bernaung. Nah, tempat-tempat orang istirahat, menjauh dari panas dan hujan ya, seperti ada bangunan yang ada atapnya tapi sering orang istirahat di sana untuk berhenti berteduh. Atau wasakbi, atau BAB di lubang. Jadi kalau ada lubang tanah atau lubang-lubang yang lain, itu dilarang untuk BAB di sana. Baik itu lubang tikus atau lubang ular atau lubang semut, itu dilarang untuk BAB di sana karena takutnya mengganggu makhluk yang ada di dalam lubang tersebut. Nah, itulah rahmannya Islam, itulah rahmat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan di dalam lubang pun dilarang untuk pipis. Nah, kita mencorek dari atas, nah, takutnya ada semut yang lagi musyawarah di dalam itu kan, nah, ribut. Orang lagi pemilu pun di dalam tuh ribut. Atau ada jin di dalam. Nah, banyak kejadian, cerita guru-guru kita menceritakan, itu sering ada dulu santri-santri yang nakal itu ada lubang di pipisnya. Nah, pipis di lubang tersebut, akhirnya ternyata di dalam lubang tersebut ada jin yang sedang bersembunyi, maka dia akan celaka dengan sebab kelakuannya tersebut. Kemudian di antara adab dalam beristinja yaitu adalah wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Kalau lagi BAB, kalau lagi pipis jangan ngomong. Ya, kadang-kadang ngota pula dari kamar mandi itu. Oh, agak kencang busuk. Wah, maaf ya. Wah, lah ngomong pula. Lah ngomong pula. Tidak boleh macam itu. Tidak boleh berbicara ketika buang air besar. Inilah dialog pula di situ, gak 5 menit kan. Dalam WC itu ganti dari luar, awak dari dalam. Nah, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, begitu juga dalam kitab Marji'ul Fiqhiyah. Dalam kitab fikih juga dilarang main handphone ketika BAB, seperti main game atau apalagi PC, apalagi atau teleponan, maka dilarang, makruh hukumnya. Nah, kalau BAB sambil main HP, ya Allah, ada pula yang BAB sambil selfie, la ilaha illallah. Ini tidak ada gawe lain ya. Nah, maka itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah dalam tata krama kita sebagai umat Islam, yaitu umat Islam yang bersuri teladan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wala yastakbilus syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Kalau kita BAB juga dilarang untuk menghadap matahari atau bulan atau membelakanginya. Contoh, bulan lagi matahari lagi terbit dari timur, terus kita BAB ngadap matahari tersebut, maka itu dilarang. Nah, untuk menghormati daripada cahaya matahari tersebut. Guru saya pernah cerita, beliau bilang setiap waktu itu ada masanya, itu waktu yang diatur oleh Allah Ta'ala. Matahari itu akan melapor kepada Allah Ta'ala apa yang dia lihat. Nah, jadi itu salah satu hikmah jangan BAB ngadap matahari, sebab matahari akan melapor kepada Tuhan apa yang telah dia lihat ketika dia menyinari orang yang sedang BAB menghadap matahari tersebut. Jadi malu kalau dapat laporan, Allah dapat laporan, matahari melapor kepada Allah, ya Allah, aku lihat si Anu sedang BAB. Nah, aku lihat itunya begini. Itu.
jadi malu kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah diantara rukun, fardu, kemudian adab-adab ya dalam beristinja. Juga disebutkan dalam hadis kitab Bulughul Maram, kalau ada dua orang yang beristinja bersamaan, maka hendaklah mereka berdua membuat tutup di antara mereka. Jadi yang satu tidak boleh melihat yang lain juga tidak boleh melihat yang satu itu. Jadi harus saling ada tutup menutup. Nah, jadi jangan sampai BAB depan orang dalam keadaan terbuka. Nah, walaupun kita cowok sama cowok ya, jangan di kamar mandi berdua, yang satu mandi, yang satu BAB, ngota pula dalam itu. Nah, itu adalah hal yang dilarang dalam tata krama dan adab-adab. Ya, walaupun larangan ini hanya sebatas makruh saja, walaupun tidak sampai kepada tingkatan haram, tapi tentunya ini ada faedah tersendiri yang bakal didapatkan oleh orang yang mematuhi aturan Rasulullah ini, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan, disebutkan di dalam hadis Rasulullah, banyak hadis menyampaikan bahwasanya kalau kita pipis ataupun BAB, hendaknya memegang kemaluan dengan tangan kiri. Nah, jadi nuangnya dengan tangan kanan, pegangnya dengan tangan kiri. Jangan sampai beristinja atau memegang kemaluan itu dengan tangan kanan. Itu dilarang di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW.